Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang data Progreri. Di sini ada Muhammad Ilyas Faisal, saya dan saya sendiri Rahmat Indrawan, ada juga teman saya Raffi Alfian dan Rizky Haji Anggora. Nah, dari latar belakang masalahnya ini, pada zaman dahulu di saat ingin mengarsipkan data-data yang penting hanya dapat disimpan pada lemari besar, sehingga dalam pencarian data-data tersebut menjadi lama apabila data-data penting yang diarsipkan pada jumlah yang banyak. Di era globalisasi saat ini, di saat pengarsipan data maupun dokumen-dokumen yang penting baik di dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan di dalam sebuah database atau server, sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumennya dapat lebih cepat. Lalu ada maksud dan tujuan dari data Progreri. Maksud dari penulisan membuat makalah ini adalah menambah pengetahuan tentang data Progreri. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 7 ini. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah di dalam penulisan makalah ini, penulisan hanya terfokus pada pembahasan data Progreri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizky Haji Anggora. Nama saya Rizky Haji Anggora. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Rahmat Indrawan. Pengertian data Progreri. Data Progreri itu adalah pemalsuan atau dalam dunia cybercrime itu kejahatan yang memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi atau salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja diolah atau digunakan. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mendorong kejahatan data Progreri itu sendiri. Yang pertama ada faktor publik. Di faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Yang terakhir ada faktor sosial budaya, yang termasuk itu ada kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan yang terakhir komunitas. Nah, selanjutnya ada contoh kasusnya data Progreri itu. Kasusnya itu ada transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Kasus pembobolan internet banking milik BCA pada tahun 2001. Internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seseorang mantan mahasiswa ITB dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Steven Haryanto. Anehnya, Steven ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian ia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetiknya, dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kasus ini pun melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut salah olah data yang otentik atau phishing, sama dengan penipuan situs. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Alfian, teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizky Haji Anggora. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfian. Baik, perkenalkan, nama saya Raffi Alfian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizky Haji Anggora. Itu ada penanggulangan data Progreri. Yang pertama yaitu verifikasi your account. Jika kita verifikasi dan diminta menyebutkan username, password, atau kata sandi dan data yang lainnya, jangan sampai Anda memberikan reaksi timbal balik. Karena perlu diingat, kata sandi itu bersifat pribadi atau rahasia yang tidak boleh diketahui atau diberikan kepada siapapun.
Dan yang kedua ada if you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Yaitu apabila Anda tidak menanggapi dalam 48 jam, maka akun yang Anda miliki akan hilang. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Kita harus waspada pada tulisan tersebut karena hal itu hanya memberi tahuan yang dapat membuat pembaca menjadi semakin panik. Yang ketiga ada valid customer, yaitu karena email phishing biasanya targetnya menggunakan orang random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini tetapi sesuatu saat nama kita yang akan digunakan langsung. Maka dari itu harus selalu berhati-hati dan biasanya saat kita aktif di forum komunitas tertentu kebocoran nama akun terjadi. Yang ketiga, klik in the link below to gain access to your account. Itu cara lain yang biasa digunakan oleh hacker, yaitu dengan menampilkan URL. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu patut diwaspadai. Misalnya halaman login yahoo.email. Di sini Anda akan disuruh memaukan username dan password email Anda. Dan materi selanjutnya yaitu dasar hukum tentang data forgery. Adapun dasar hukum tentang data forgery yaitu tercantum dalam sebagai berikut. Yang pertama di pasal 30, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan yang kedua ada pasal 35, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dan yang ketiga ada pasal 46, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan yang keempat ada pasal 51, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagai dimaksud pada pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Oke, baik, saya Muhammad Iras Faisal akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya barusan. Teman-teman saya barusan sudah menyebutkan beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Di sini kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, data forgery ini merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Yang kedua, kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pencurian dan pemalsuan data maupun dokumen-dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Dan kejahatan data forgery ini juga berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Dan juga kita dari bab-bab tersebut kita bisa menarik saran. Ada 3 saran di sini, ada 3 poin. Poin pertama, ketika kita menggunakan e-commerce kita harus lebih berhati-hati saat loginnya. Yang kedua, verifikasi account yang kita punya secara hati-hati. Jadi jangan cuma bikin account aja, tapi kita account tersebut juga harus diverifikasi, bisa lewat email ataupun nomor telepon. Jadi akun yang kita punya itu juga lebih secure, lebih aman. Poin terakhir, username dan password ini harus kita update secara berkala. Kita nggak tahu kebocoran entah di mana, kapan. Makanya dari hal tersebut kita harus antisipasi dengan melakukan perubahan secara rutin terhadap password dan username kita untuk mengatasi kebocoran-kebocoran data-data tersebut. Dan sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.